Roh Kudus itu memimpin dalam kebenaran dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita di masa yang akan datang, yang tahu itu hanya Roh Allah, hanya Roh Kudus yang tahu. Jadi memang kita perlu hikmat Roh Kudus, karena memang Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk kita itu tetap di dalam kebenaran, untuk kita mengambil keputusan, dan keputusan itu pun tetap dalam kebenaran. Karena hanya Roh Kudus yang tahu masa depan kita, karena hanya Roh Kudus yang tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Jadi mutlak sekali kita itu tidak bersandar kepada orang lain dulu. Pertama-tama paling awal adalah kita benar-benar bersandar pada Roh Kudus. Kita dalam doa kita, Tuhan Kau memiliki hidupku, Tuhan Kau yang tahu ke depan, Tuhan Kau yang tahu masa depanku. Tuhan, apakah calon mantuku ini berkenan di hadapan-Mu atau tidak? Ya, Tuhan, apakah pilihan anakku ini benar atau tidak? Tuhan, apakah pekerjaanku ini benar atau tidak? Tuhan, apakah ketika aku menjabat menjadi seseorang di dalam struktur organisasi atau pekerjaan, ini benar atau tidak dari Tuhan? Kita perlu pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang tahu gitu, ya. Oke, yang berikutnya, Roh Kudus menunjukkan pengetahuan dan pengertian. Amsal 2 ayat 6 dikatakan apa? Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi yang memberikan hikmat siapa? Hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang memberikan hikmat. Ya, mungkin kadang-kadang orang tua kita aja punya nasihatnya berbeda dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, bisa saja. Bisa ada orang tua yang begitu, ya. Bisa juga nasihat orang lain itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sini kita diingatkan bahwa hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan hikmat itu, karena dengan hikmat itu maka kita bisa mengerti. Pengetahuan di sini gak cuma pengetahuan secara akademis gitu, enggak ya, tapi pengetahuan ini lebih ke arah kita bisa mengenal apa sih kehendak Tuhan dan maunya Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita memiliki kepandaian. Kepandaian itu artinya kita sendiri memiliki satu ketetapan hati untuk tahu, oh ternyata yang benar yang ini, oh ternyata yang ini salah, yang ini benar, oh ternyata ini gak baik kalau aku pacaran sama dia, ya, karena ternyata oh dia tidak seiman, atau oh ternyata dia masih seringkali misalnya menyembah berhala atau bagaimana, ya, itu kita